Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum permasalahan. Judul dari video yang sudah direview tentang pergaulan bebas. Kemudian isi dari video tersebut adalah pertama, konselor menyampaikan tentang asas-asas dalam konseling kelompok. Untuk pembahasan yang pertama, ini adalah murid yang pertama menceritakan tentang proses bagaimana dia itu berpacaran. Kemudian bercerita tentang awal pertama pacaran. Kemudian lanjut ke murid yang kedua. Untuk murid yang kedua ini sama, dia menceritakan tentang bagaimana proses dia itu berpacaran. Dia menceritakan pacarnya itu melakukan tidak diketahui olehnya, karena dia itu masih awal melakukan hal tersebut atau pacaran. Kemudian untuk yang ketiga, dia itu menceritakan sama proses berpacaran. Dia mengatakan bahwa pacarnya itu menatap dengan aneh atau menginginkan sesuatu dari situ. Dia merasakan sesuatu yang aneh dari tingkah laku pacarnya dan merasa kaget dengan tindakan yang pacarnya lakukan. Baik, selanjutnya terdapat saran yang diberikan kepada para murid yang terkena dampak pergaulan bebas. Jadi di situ mereka saling mengasih saran bahwasanya pergaulan bebas itu segera dihindari dan juga dijauhi. Memberikan nasihat atau memberikan saran bahwasanya pergaulan bebas itu berbahaya bagi mereka, dan pacaran itu adalah perilaku yang tidak baik atau perilaku yang salah. Kemudian konselor juga memberikan nasihat agar para murid tersebut mengingat orang tuanya yang bekerja keras membesarkan mereka, mengajak mereka itu memikirkan kondisi mereka yang sudah membesarkan mereka. Kemudian konselor mengajak untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, karena pacaran ini adalah hal-hal yang buruk bagi masa depan mereka. Jadi isi video tersebut seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan membahas terkait gambaran umum konseling kelompok. Konseling kelompok sendiri dapat diartikan sebagai pemanfaatan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal seperti topik-topik umum bersama, bentuk kepedulian bersama anggota kelompok yang berguna untuk pengembangan pribadi. Pembahasan topik tersebut dilakukan oleh semua anggota di bawah bimbingan pemimpin atau yang biasa disebut konselor. Konseling kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri masing-masing anggota kelompok. Kegiatan konseling kelompok pada umumnya menggunakan prinsip dinamika kelompok seperti dalam kegiatan sosiodrama, role playing, dan teknik lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kelompok. Dan kegiatan tersebut dilakukan juga untuk yang pertama mendapatkan kesempatan untuk memperkembangkan diri, diperoleh menggunakan kemampuan-kemampuan seperti kemampuan sosial, kemampuan pengalaman, informasi, wawasan, pemahaman, nilai, dan sikap. Lalu yang kedua juga digunakan untuk berbagai alternatif yang dapat memperkaya diri, bahkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi individu, khususnya kemampuan komunikasi, peserta layanan, serta pemecahan masalah pribadi yang dapat mengganggu. Dalam kaitan ini sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi atau berkomunikasi oleh seseorang seringkali terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang tidak objektif, sempit, dan terkadang tidak efektif. Hal ini dikutip dari Praitno tahun 2012. Baik, sekian video yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dara. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu intervensi komunitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu intervensi. Intervensi adalah suatu
metode atau suatu tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang, mengubah pemikiran, ataupun mengubah perasaan seseorang. Intervensi merupakan suatu kegiatan yang sangat sistematis dan terencana, yang mana dalam kegiatan ini atau dalam kegiatan intervensi ini dilakukan untuk mengubah perilaku seseorang atau perilaku suatu kelompok atau suatu masyarakat atau suatu komunitas. Yang mana intervensi ini adalah tujuannya untuk mengubah sesuatu atau mencegah sesuatu agar tidak bertambah menjadi buruk. Lalu dilakukannya pencegahan, yaitu berupa intervensi ini. Dalam bidang psikologi, intervensi dibagi menjadi 3, yaitu terdapat intervensi individu, terdapat intervensi kelompok, dan yang terakhir terdapat intervensi komunitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi komunitas. Istilah intervensi komunitas telah menjadi metode intervensi yang telah dilakukan pada tingkat komunitas. Secara metode, intervensi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang telah dirancang untuk mencapai suatu tujuan peningkatan kesejahteraan komunitas itu atau kesejahteraan suatu masyarakat. Baik, sekian dari penjelasan dari definisi tentang intervensi komunitas. Lalu terkait dengan video di atas, yaitu dilakukan kegiatan berupa konseling kepada beberapa siswa yang melakukan perbuatan atau pergaulan bebas berupa berpacaran, dan terkadang mereka juga hampir mendekati perbuatan yang tidak baik ketika berpacaran. Lalu intervensi yang dilakukan yaitu merupakan proses memfasilitasi dari bentuk atau macam komunikasi pada tiap siswa tersebut. Pada video dilakukannya proses intervensi komunitas berupa memperlihatkan video dampak dari pergaulan bebas. Lalu dilanjutkan intervensi dengan pendekatan komunikasi yang berkaitan dengan keluarga juga. Batasan intervensi komunitas. Ruang lingkup intervensi komunitas memiliki 3 tingkatan yang berbeda, di mana 3 tingkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, grassroots dan neighborhood work. Perilaku perubahan yang melakukan intervensi pada kelompok masyarakat pada daerah tersebut. Contohnya seperti intervensi komunitas pada sebuah desa maupun kelurahan. Yang kedua, ada local agency dan juga interagency work, di mana perilaku perubahan yang melakukan intervensi komunitas pada tingkatan lokal, provinsi, dan juga tingkatan yang lebih luas lainnya beserta dengan jajaran pemerintahan yang terkait, dan non-pemerintahan yang berminat pada hal tersebut. Yang ketiga, ada regional dan juga national community planning work, di mana pelaku perubahan yang melakukan intervensi mengenai isu pembangunan ekonomi dan juga isu mengenai perencanaan lingkungan yang memiliki cakupan yang lebih luas lainnya. Baik, jadi tujuan dari intervensi komunitas ini ada beragam. Salah satunya ada dari Breger, bahwa Breger bilang kalau ini intervensi komunitas itu ditujukan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat serta kemampuan anggotanya untuk mengidentifikasi kebutuhan terkait memecahkan masalah yang dialaminya. Hal ini terdapat pada perspektif model kesehatan sosial yang mencari solusi untuk masalah individu dan sosial pada masyarakat serta lingkungannya. Ada juga dari Warren itu bilang kalau intervensi komunitas ini dikasih biar bisa memperkuat hubungan kelompok primer dengan adanya pengembangan distribusi kekuasaan yang lebih adil sama partisipasi yang lebih luas dan demokratis dalam pengambilan keputusan, serta penciptaan komitmen di antara anggota masyarakat untuk kesejahteraan mereka secara keseluruhan, serta promosi keberagaman dan manajemen konflik yang lebih efektif. Tapi kalau dikerucutin lagi, ada itu yang ditulis Fajar, dikerucutkan dan lebih sederhana. Dia bilang di tulisannya bilang kalau intervensi komunitas ditujukan untuk memberikan dampak perubahan kondisi bagi kelompok sasaran atau kelompok yang membutuhkan sebuah pelayanan. Intervensi juga sebagai metode juga dikatakan sebagai aktivitas dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari video yang sudah kelompok saksikan,
di dalam video itu tujuan dari intervensi komunitas yang berupa konseling itu untuk menjauhkan atau menghindari para siswa dari pergaulan bebas, yang salah satunya dengan pacaran yang berlebihan itu yang ini sama siswinya. Jadi siswi dibangun rasa untuk mengingat orang tua agar tidak melakukan hal yang tidak senonoh, dengan juga menampilkan animasi rekayasa tentang pergaulan bebas sebagai gambaran terkait gimana dampaknya ntar ke depannya itu. Dengan demikian, siswi dapat terhindar dari beragam dampak buruk melakukan pergaulan bebas, serta ditanamkan pengetahuan agar tidak terjerumus dengan masalah serupa yang sudah mereka alami, seperti itu. Selanjutnya terkait karakteristik dari intervensi komunitas. Secara umum, intervensi komunitas memiliki beberapa karakteristik yang dimana bersifat partisipatif, yang artinya masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan intervensi dalam semua prosesnya. Lalu yang kedua adalah bersifat holistik, yang dimana intervensi ini dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek kehidupan pada masyarakat. Lalu bersifat kolaboratif, yang dimana intervensi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, misalnya pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Lalu bersifat berkelanjutan, yang dimana intervensi ini dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu lebih spesifik ada karakteristik konseling kelompok. Yang pertama, karakteristik konseling kelompok ini memiliki pemimpin dan anggota konseling, yang dimana pemimpin kelompok ini merupakan konselor yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan praktik konseling secara profesional. Lalu ada jumlah anggota kelompok. Idealnya jumlah anggota kelompok pada konseling kelompok ini berkisar sekitar 4 hingga 12 orang, yang dimana jumlah tersebut merupakan jumlah yang paling efektif untuk melakukan konseling kelompok. Lalu ada homogenitas kelompok, yang dimana dalam konseling kelompok ini tidak ada ketentuan yang pasti soal homogenitas atau keanggotaannya, misalnya seperti jenis kelamin, jenis masalah, kelompok usia, dan sebagainya. Lalu ada sifat kelompok, yang dimana sifat kelompok ini dapat terbuka dan dapat tertutup. Lalu untuk waktu pelaksanaannya, lama waktu pelaksanaan dari konseling kelompok ini berdurasi 60-90 menit, yang dimana ini merupakan jangka pendek. Selanjutnya, terkait karakteristik intervensi komunitas berdasarkan video yang telah direview. Yang pertama, terdapat pemimpin dan anggota yang ada pada kelompok untuk melakukan konseling, yang dimana pemimpin bertugas sebagai moderator untuk mengarahkan jalannya konseling dalam kelompok atau sebagai konselor. Lalu kondisi pada interaksi yang ada dalam kelompok konseling terjalin dengan dinamis, yang dimana para anggota saling berbagi dan menceritakan keluhan atau masalah yang mereka hadapi, saling berbagi pendapat, pengetahuan, dan saling membantu untuk memecahkan masalah. Lalu semua anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan konseling kelompok, kurang lebih sama seperti poin yang sebelumnya. Dan topik yang dibahas dalam konseling kelompok ini merupakan salah satu masalah yang di awal telah disebutkan oleh masing-masing anggota, yang telah disepakati oleh semua anggota lain untuk dibahas lebih lanjut. Lalu konseling kelompok ini di dalam video berjumlah 5 orang anggota dengan jenis kelamin perempuan. Lalu lama waktu pelaksanaan konseling kelompok ini pada video adalah sekitar kurang lebih 40 menit. Prinsip yang pertama adalah keterbukaan. Prinsip keterbukaan bisa diambil contoh dari salah satu aktivis maupun politisi India pada saat itu, yakni Gandhi. Dia tidak berusaha mengisolasi dan mengalahkan musuhnya. Dia juga bahkan tidak setuju dengan pemikiran, nilai-nilai, dan politik yang mengedepankan kekerasan. Dia justru berusaha merangkul lawannya, bukan menyisihkan mereka, namun ia memusuhi gerakannya. Dalam video juga ditampilkan bahwa Bu Ursula sebagai konselor pada saat awal perkenalan, ia berkata, silakan terbuka tentang pergaulan bebas, khususnya seks bebas. Juga ditampilkan dalam video bahwa Bu Ursula meminta agar murid-murid lebih terbuka pada dirinya. Lalu yang kedua adalah prinsip kooperatif. Dalam video dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dari konselor, yakni Bu Ursula, dan sasaran kelompok dengan senang juga mau secara sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok tersebut. Dan prinsip yang ketiga, yakni tujuan langsung dan visi yang besar. Prinsip ini menunjukkan bagaimana sebuah visi tidak hanya relevan dengan visi yang lain, tetapi juga terpisahkan secara berkelanjutan dengan pencapaian tujuan. Sebagai contoh, dalam video dijelaskan bahwa terdapat beberapa aspek
yakni Bu Ursula sebagai konselor melakukan konseling agar tahu bagaimana solusinya. Hal itu dijelaskan pada saat awal video dibuat. Lalu yang kedua adalah bisa mengemukakan masing-masing pendapat, dan yang ketiga adalah bisa beradaptasi dan bisa memberi masukan kepada kelompok sasaran yang mengalami masalah yang sama dalam hal ini terkait dengan pergaulan bebas. Agar mengetahui seberapa efektif kegiatan tersebut, konselor lalu membagikan sebuah lembaran evaluasi kepada kelompok komunitas untuk mengetahui seberapa paham dan seberapa bisa kelompok komunitas dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dari saya. Saya, Janor Sofi Marlin, NIM 086, yang akan menjelaskan terkait perbedaan karakteristik intervensi komunitas dan intervensi individu. Untuk yang pertama, intervensi komunitas di sini merupakan sebuah upaya pemberdayaan dan juga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau komunitas tertentu. Sedangkan di sini menurut Plain mengemukakan bahwa intervensi individu adalah sebuah metode terlatih dan metode yang paling banyak digunakan dalam psikoterapi. Untuk intervensi individual merupakan terapi yang berfokus pada hubungan interpersonal, di mana intervensi individual terbatas pada interaksi dua orang antara klien dan juga terapis. Intervensi individu adalah suatu kegiatan psikoterapi di mana seorang terapis membantu klien yang mempunyai masalah terkait perilaku, kualitas hidup, dan juga lain-lain. Psikoterapi individu dimaksudkan untuk mendiskusikan dan juga menyelesaikan permasalahan yang muncul dari interaksi antara terapis dan juga klien. Nah, dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa intervensi adalah suatu metode untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang, di mana intervensi juga dapat dilakukan secara individual, kelompok, atau komunitas. Perbedaan karakteristik intervensi komunitas dan intervensi individu adalah untuk yang pertama, intervensi individu di sini merupakan terapi yang berfokus pada hubungan interpersonal antara klien dan juga terapis. Intervensi ini terbatas pada interaksi dua orang, sedangkan intervensi kelompok memungkinkan jaringan hubungan yang lebih kompleks untuk berkembang. Biasanya intervensi kelompok melibatkan respon interpersonal yang lebih besar. Nah, untuk yang kedua, intervensi komunitas, di mana dilakukan dalam tingkat masyarakat atau kelompok yang lebih besar. Nah, intervensi ini bertujuan guna untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga intervensi komunitas melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi program-program intervensi. Sedangkan intervensi individu dan intervensi kelompok dilakukan pada tingkat individu atau kelompok kecil. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.